Nama saya Aliansa, nomor induk 190510501051. Saya Kaulah Kaisah, NPM 190510501112. Nama saya Rizka dengan NPM 19051010069. Nama saya Vika Febrianda dengan NIM 2005 1050 Nama saya Akilah Zahra dengan NPM 20055010063. Pengertian penguat rasa. Menurut Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722 Tahun 1988, penguat rasa disebut juga pelopor enhancer yang memiliki nilai maupun tidak memiliki nilai yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam suatu masakan untuk teknologi pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengemasan, ataupun teknologi pengangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan mempengaruhi khas rasa suatu makanan. Nah, di sini tujuan dari penggunaan penguat rasa adalah yang pertama memperkuat rasa pada masakan, dan yang kedua memberikan rasa gurih pada masakan, yang ketiga menetralisir rasa pada suatu masakan. Mengapa penguat rasa itu bisa melakukan semua itu? Itu dikarenakan penguat rasa mengandung asam glutamat yang merupakan salah satu dari 20 asam amino yang terdapat di dalam protein, sehingga penguat rasa bisa memberikan rasa gurih. Selanjutnya ada jenis-jenis penguat rasa. Yang pertama ada penguat rasa alami dan yang kedua ada penguat rasa buatan. Penguat rasa alami ini kebanyakan berasal dari alam. Contohnya ada bawang putih, ketumbar, merica, dan serai. Kemudian untuk penguat rasa buatan merupakan penyedap rasa yang terbuat dari bahan baku tetes tebu atau molase sebagai sumber karbohidrat. Contohnya itu ada MSG. Nah, MSG ini merupakan garam natrium yang terbuat dari protein nabati maupun protein hewani. Saya akan menjelaskan tentang sifat dan karakteristik BTP. Salah satu contoh penguat rasa yaitu MSG. MSG merupakan garam natrium dari asam glutamat. MSG memiliki karakteristik rasa unik yang berbeda dengan rasa manis, asam, asin, dan pahit. Karakteristik yang terdapat dalam MSG yaitu umami. MSG berbentuk kristal berwarna putih dan larut dalam air. MSG memiliki rumus kimia C5H8O4NNaH2O dan memiliki berat molekul 187,13 gram per mol serta terdiri dari 12,2% natrium, 78,2% glutamat, dan 9,6% H2O. MSG dapat diproduksi dengan melalui proses fermentasi gula tebu. Proses fermentasi melibatkan bakteri Brevibacterium lactofermentum yang kemudian dilakukan penambahan natrium karbonat. Selanjutnya MSG harus dimurnikan dan dikristalisasi lalu siap untuk dipasarkan. Namun dengan perkembangan zaman ada cara lain untuk memproduksi MSG, yaitu dengan cara protein hidrolisis alami. MSG sudah diproduksi rata-rata mencapai 400.000 ton setiap tahun secara massal. Kemudian yaitu materi selanjutnya batas penggunaan penguat rasa. Penggunaan MSG yang merupakan food additive telah diatur oleh WHO. WHO menetapkan bahwa konsumsi MSG tiap hari per orang tidak boleh melebihi ambang batas, yakni 120 mg per kilogram berat badan per hari. Monosodium glutamat banyak digunakan di seluruh dunia. Konsumsi MSG di dunia sangat bervariasi. Seperti di Indonesia, rata-rata penggunaan MSG sebesar 1,6 gram per hari. Di Korea sebesar 2,3 gram per hari. Di Jepang sebesar 1,6 gram per hari. Sementara Cina yang merupakan pengkonsumsi dan produksi MSG terbesar, yaitu mengkonsumsi 52% sampai 57% konsumsi di dunia. Selanjutnya ada mekanisme kerja bahan tambangan pangan penguat rasa di dalam tubuh. Usus halus diperkirakan menggunakan 90% glutamat yang diabsorpsi dari makanan untuk berbagai keperluan, dan 50% akan langsung dimetabolismekan menjadi CO2. Glutamat sendiri adalah pemberi energi terbesar untuk mukosa usus halus, karena glukosa dari diet sangat terbatas di oksidasi tubuh, sehingga tubuh tidak membedakan metabolisme glutamat, baik dari sintesis dalam tubuh ataukah dari MSG yang diperoleh dari makanan seperti keju dan tomat. Glutamat juga adalah prekursor spesifik untuk bisintesis glutathione, arginin, dan prolin.
Selama proses penyerapan akan terjadi transmisi glutamat menjadi alanin dan lalu terbentuk A-ketoglutarat, glutamin, G-amino, butirat, dan glutathione. Kontroversi penggunaan BTP salah satunya adalah MSG. Di Indonesia, MSG masih menjadi bahan pertimbangan, yaitu dengan fungsinya sebagai penguat rasa pada makanan. Berawal dari isu Chinese Restaurant Syndrome atau CRS yang dikemukakan oleh Dr. Robert Homanwood pada tahun 1969. Dan John Olney juga mengemukakan pendapatnya bahwasanya mengkonsumsi MSG dapat merusak sel syaraf jika dikonsumsi dalam dosis tinggi. Namun, Muntaza pada tahun 2020 juga berpendapat bahwa mengkonsumsi garam dapur dan MSG lebih dari 6 gram sehari dalam kurun waktu lama dapat mengakibatkan tekanan darah tinggi. Beberapa peneliti telah melakukan riset untuk mencari dampak MSG tersebut, namun hasilnya masih pro dan kontra. Gejala dan bahaya efek BTP dalam kesehatan tubuh. Menurut Yonata Ade dan Indah Iswara pada tahun 2016, mengkonsumsi MSG secara berlebihan dapat menimbulkan manifestasi pada organ tubuh, yaitu penyakit jantung, saluran cerna, neurologis, otot, pernafasan, dan penglihatan. Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa penguat rasa terbagi menjadi dua, yaitu penguat rasa alami dan penguat rasa sintetis atau buatan. Salah satu contoh penguat rasa sintetis adalah MSG atau monosodium glutamat. Sebagian besar dari senyawa MSG terdiri dari 75% glutamat, 12% natrium, dan 10% air. Adapun penggunaan MSG pada mie instan. Mie instan juga mengandung garam natrium yang cukup tinggi, yaitu sumber utamanya adalah MSG. Mie instan mengandung natrium sekitar 600 hingga 1100 mg per porsi atau 45 hingga 65% angka kecukupan gizi dan mengatur keasaman, penstabil, antioksidan, dan pewarna sintetik. Namun pada bumbu yang terdapat di dalam kemasan mengandung garam, gula, penguat rasa, perisai sintetik, antioksidan, bawang dan lada bubuk, serta daun bawang dan vitamin. Selanjutnya, contoh penguat rasa alami, yaitu terasi. Terasi merupakan bumbu masakan alami yang terbuat dari udang atau ikan yang telah difermentasi. Gizi yang terkandung dalam terasi ialah adanya iodium dengan jumlah yang banyak yang berasal dari udang segar sebagai bahan bakunya. Berikut ini adalah tabel kandungan gizi terasi dalam 100 gram, yaitu ada air, energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, abu, kalsium, fosfor, dan besi. Umumnya, terasi digunakan untuk membuat sambal terasi, dan sambal terasi ini sangat cocok dihidangkan untuk ikan atau ayam bakar serta dengan menu sayuran yang berkuah.